Halo. Nah, di sini saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk yang sedang menonton video ini di YouTube ataupun di profil lainnya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Medi Hartono. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah materi yaitu tentang sulitnya berinteraksi dengan guru dan teman sebaya. Nah, sebelum saya menjelaskan ke materi, saya akan menjelaskan di sini tentang apa sih fungsi dari bimbingan klasikal itu? Nah, di mana bimbingan klasikal itu adalah suatu bimbingan yang membawakan suatu materi sama untuk dalam lingkup kelas tersebut, tidak membeda-bedakan setiap siswa itu. Nah, intinya pembagian materinya sama dari hasil pemilihannya dari hasil AKPD yang telah Anda sebar di sekolah tersebut, sehingga dapat mengetahui apa sih materi yang akan digunakan nanti, seperti itu. Dan di sini yang ingin bertanya ataupun berpendapat nanti bisa dipersilahkan juga dengan berkomentar di bawah. Oke, baiklah, kita sambung ke materi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang sulitnya berinteraksi dengan teman sebaya. Sebelum Bapak menjelaskan, di sini ada yang tahu apa sih itu interaksi? Oke, misalkan supaya lebih jelas, interaksi itu adalah suatu hubungan timbal balik antara teman yang satu dengan teman yang satu. Seperti kita sekarang, kalian sedang nonton video Bapak dan Bapak sedang berbicara. Nah, kan kita kalau di lingkungan sekolah pasti ada yang menjawab apa yang kita bicarakan sekarang. Seperti itu. Itu sudah termasuk interaksi. Interaksi itu sama dengan juga komunikasi, seperti itu. Ya, kita masuk slide yang pertama. Oke, di sini kan ada pengertian dari interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan suatu arah pada sebab akibat. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntut pada suatu fenomena baru yang dapat menentukan pada suatu fenomena baru yang mengejutkan. Interaksi juga dibagi menjadi dua, yaitu interaksi kontak sosial dan interaksi komunikasi. Nah, kayak yang saya jelaskan tadi, artinya interaksi itu adalah suatu komunikasi yang dilakukan entah kait lawan jenis ataupun beda jenis gitu. Nah, intinya saling bersapaan gitu. Nah, yang satu berbicara atau menyapa, yang satunya menjawab. Nah, itu sudah termasuk dalam suatu interaksi. Nah, di sini juga kan ada dijelaskan juga. Nah, interaksi itu dibagi menjadi dua, yaitu interaksi kontak sosial dan interaksi komunikasi. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu interaksi kontak sosial. Nah, interaksi kontak sosial ini adalah dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling berinteraksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik ataupun kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Nah, maksudnya itu, interaksi kontak sosial ini adalah interaksi yang kita lakukan entahkah itu secara tatap muka ataupun tidak tatap muka. Artinya, kita tuh berkomunikasi secara langsung. Misalkan teman Anda berbicara dengan teman di sebelah Anda, artinya itu sudah melakukan suatu interaksi. Nah, jadi intinya interaksi kontak sosial itu adalah interaksi yang kita lakukan entahkah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, seperti kita sedang berbicara dengan teman di sebelah kita, artinya itu sudah kita tuh melakukan interaksi secara langsung, yang teman Anda menyapa di sebelah Anda dan teman Anda satunya menjawab sapaan Anda tersebut. Nah, itu sudah termasuk interaksi langsung ataupun bisa interaksi kontak sosial, seperti itu. Yang dimaksud dengan tidak langsung itu contohnya seperti Anda sedang berchatan di WhatsApp dengan teman Anda. Nah, itu interaksinya tidak secara langsung, atau menggunakan elit media lainnya, atau menggunakan seperti WA, ataukah di Instagram melalui Messenger atau di Facebook, seperti itu. Baiklah, kita sambung ke yang kedua. Yang kedua itu ada interaksi komunikasi. Nah,
Di sini ada penjelasan juga. Interaksi komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya sebagai suatu saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang dimengerti oleh kedua pihak. Nah, di sini intinya aja. Interaksi komunikasi itu kita nih kita nih seperti orang melakukan kode, tapi orang tersebut tahu kode kita tuh apa gitu. Nah, seperti yang dijelaskan ini bahasa atau simbol. Nah, contohnya aja seperti kita kan lagi berchatan gitu, nah di suatu perform seperti di WA. Nah, kan di WA itu banyak tuh nah seperti stiker-stiker tuh. Nah, misalkan kita kan melakukan stiker seperti jempol oke, artinya kan oke jempol. Nah, otomatis walaupun cuma itu emoji jempol, tapi kita tahu artinya bahwa itu sudah oke. Atau bisa juga di emoji itu senyum. Nah, arti senyum tuh kan kita nih kayak senyum gitu. Nah, artinya orang yang kita chat itu bahagia dengan isi chat kita. Nah, tidak, kita tuh penyampaiannya tidak usah menggunakan kata-kata tapi cukup dengan emoji gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Nah, di sini pengertian teman sebaya. Nah, di sini pengertian teman sebaya menurut Sherlock mengungkapkan bahwa teman sebaya adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia tingkat kematangan yang sama. Artinya, teman sebaya itu adalah itu teman-teman Anda atau teman Anda yang di kelas itu kan otomatis teman sekelas itu umurnya sama lah. Misalkan kelas 7 SMP otomatis umurnya itu 17 otomatis umurnya itu sekarang 12 tahun. Nah, mungkin biar ada yang beda kayak sudah 13 tahun atau 14 tahun tapi dia masih dalam lingkup teman sebaya. Kenapa? Karena tidak jauh beda sama teman sebaya itu artinya teman ruang lingkup kita yang sesama umur ataupun di dalam kelas tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah fungsi teman sebaya. Nah, di sini ada beberapa fungsi teman sebaya. Yang pertama itu adalah anak belajar bergaul dengan sesamanya. Itu yang pertama fungsinya. Habis itu fungsi yang kedua adalah mempelajari kebudayaan masyarakat atau mempelajari budaya temannya. Yang ketiga itu kelompok sosial, mengajar atau mobilitas sosial. Yang keempat adalah mempelajari peran sosial yang baru. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu adalah anak belajar bergaul dengan sesamanya. Nah, inti dari teman sebaya itu kita ini kan bergaul gitu, nah bergaul dengan teman seumurannya gitu. Nah, sehingga kita tak dapat gitu nah teman kita seumuran tuh. Nah, kada canggung, misalkan lawan ading tingkat bisa canggung, misalkan lawan kakak tingkat bisa canggung juga gitu. Nah, artinya itu kita nih fungsinya anak bergaul dengan teman sesamanya. Artinya misalkan kita bergaul dengan teman sesamanya gitu. Nah, misalkan contohnya aja ada tugas gitu. Nah, habis ada tugas itu, nah saya belum menjawab tugas tersebut, bisa minta tolong dengan teman gitu. Nah, artinya kan kita tuh fungsi teman kita tuh saling membantu atau timbal balik gitu. Nah, habis itu mempelajari kebudayaan masyarakat atau budaya temannya. Nah, ini fungsi ini adalah misalkan ada teman pindahan dari Jawa pindah ke Kalimantan Selatan. Nah, itu kan budaya Jawa itu beda dengan budaya yang ada di Jawa. Nah, dengan kita mempelajari budaya mereka itu artinya kita dapat menambah wawasan kita. Oh, budaya luar tuh begini gitu. Nah, budaya kita beda dengan budaya mereka, seperti itu. Habis itu kelompok sosial atau mengajar mobilitas sosial. Nah, ini juga kayak mengajar suatu kelompok sosial ini mengajarkan kita bahwa mobilitas atau proses kita dalam berkomunikasi itu meningkat gitu. Nah, dengan meningkatnya suatu tingkat sosial kita nih, sehingga kita dapat memiliki banyak teman lagi gitu. Nah, sehingga memiliki banyak teman tersebut kita nih dalam lingkup sosial kita nih lebih aman, saling dibantu. Misalkan ada susah, misalkan kita lagi kesusahan, ada teman yang membantu kita, seperti itu. Habis itu mempelajari peran sosial yang baru. Nah, yang keempat ini tidak jauh pengertiannya dengan yang kedua tadi. Dengan mempelajari peran sosial yang baru, kita nih dapat mengetahui banyak pengetahuan juga dari budaya luar kah, dari budaya dalam kita gitu, seperti itu.
Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini juga ada tentang pengaruh teman sebaya. Ada 3, yaitu yang pertama kelas sosial, yang kedua itu in group, yang ketiga itu out group. Nah, kita yang jelaskan yang pertama dulu, yang kelas sosial. Kelas sosial ini adalah pembentukan kelompok teman sebaya berdasarkan status sosial ekonomi. Nah, dimana ini nih kayak orang berteman tapi dia tuh nggak mau berteman dengan orang yang tidak punya uang gitu, nah, atau miskin lah kalau kita pakai bahasa kasarnya. Dia itu maunya berteman yang sesama kaya gitu, nah inya tidak mau ya berteman dengan kelas bawah gitu, inya harusnya berteman dengan kelas atas. Artinya orang itu bisa ya, kalau dibilang sombong tidak juga sombong, karena itu sudah mungkin pribadi dari dirinya. Oke, habis itu yang in group. Nah, yang in group ini adalah teman sebaya dalam kelompok atau teman akrab. Nah, yang in group ini adalah teman kita yang menurut kita itu sudah paling kita percayai gitu. Nah, artinya kalau kita sudah percayai itu tidak jauh dengan kita nih, misalkan kita sudah ada kesulitan. Nah, teman in group ini mungkin lebih membantu kita lah gitu. Nah, lebih cepat dalam membantu suatu hal yang kita alami gitu. Nah, sedangkan yang out group ini adalah teman yang kurang akrab dengan kita. Contohnya aja, misalkan kita kan di lingkungan sekolah, kita tahu namanya tapi kita nih tidak akrab. Nah, sedangkan kalau in group ini kita akrab benar orangnya, misalkan sudah bulik tetap aja bercecet, tetap aja kita berkomunikasi gitu. Nah, kalau yang off group ini kita nih tahu aja namanya tapi misalkan sudah pulang sekolah nanti kita nih kayak acuh tak acuh gitu. Nah, kayak tidak kenal orangnya tersebut tapi tahu orangnya, intinya ya tidak akrab gitu. Nah, oke, kita sambung ke materi selanjutnya. Nah, pengertian guru. Nah, ini menurut Sarfuddin 2003 mengungkapkan bahwa guru adalah seseorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik menunjang hubungan sebaik-baiknya, di mana di sini pengertian guru itu adalah untuk mendidik suatu siswa agar dia itu lebih maju ke depannya seperti apa gitu. Nah, menjunjung hubungan sebaik-baik, artinya supaya kita nih dapat lebih bagus gitu. Nah, berhubungan dengan gurunya, dengan kita berhubungan bagus dengan gurunya kita dapat lebih mengetahui itu. Nah, gimana kayak kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana dengan menanyakan guru gitu. Nah, sehingga guru itu juga nanti dapat membantu kita kayak apa supaya menyelesaikan masalah kita agar lebih baik gitu. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor yang membuat siswa sulit berinteraksi dengan guru. Nah, di sini kan ada terdiri dari 4 faktor. Yang faktor pertama itu adalah rasa malu. Rasa malu adalah dinamika yang ada di dalam diri orang yang membuat orang tersebut tidak percaya diri. Nah, ini contohnya seperti kita ketemu guru itu kita malu gitu. Nah, padahal kita nih belum ketemu gurunya. Ya mungkin itu alasannya mungkin karena takut kah, karena apalah, takutnya salah kata gitu. Nah, artinya malu gitu. Nah, tidak berani untuk mencoba. Habis itu rasa takut. Nah, rasa takut ini kita nih belum berani mencoba tapi kita nih takut. Nah, takutnya itu kenapa? Takutnya yang pertama, takutnya kita nih ada salah kata gitu. Nah, takut gurunya tersinggung kah, artinya kita kadawani, kita tidak berani untuk mencoba juga. Yang ketiga itu rasa gugup. Rasa gugup adalah perasaan di ujung tanduk, resah dan gelisah tentang sesuatu yang mungkin terjadi dan pada tingkat tertentu bisa menjadi rasa takut. Nah, rasa gugup ini berkaitan juga dengan rasa takut. Kita kan sudah takut tuh, nah tapi kita nih harus ketemu guru tersebut. Nah, setelah kita sudah bertemu dengan guru tersebut kita tuh gugup. Nah, saat kita gugup ini kita kayak gelisah gitu. Nah, atau berbicaranya ya kada tapi dipengerti guru, atau juga bisa berbicaranya secara gagap gitu. Nah, oke, kita yang keempat ini tidak yakin. Rasa tidak yakin adalah rasa dimana dirasakan oleh seseorang dalam dirinya yang menumbuhkan keraguan untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, tidak yakin itu kita kan mau ketemu gurunya tapi kita nih tidak yakin. Nah, siapa gitu. Nah, penyebabnya kenapa? Penyebabnya ya yang pertama tadi rasa malu, rasa takut, rasa gugup, itulah membuat kita tidak yakin. Nah, misalkan sudah kita tidak yakin malah kita ketemu gurunya gitu. Nah,
itu kita tuh ingin bertanya ke gurunya itu, tapi kita nih ragu gitu. Nah, pertanyaan kita tuh nanti dijawab oleh ibunya atau kada gitu. Nah, seperti itu. Mungkin ya, mungkin sekian materi dari Bapak. Salah kurangnya Bapak minta maaf, Bapak ucapkan terima kasih banyak.